memberikan kesempatan kepada teman-teman dari Kemendagri. Ada Pak Dr. Bahri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI. Yang kami hormati Pak Dirjen GTK Kemendikbud, Bapak Deputi dari Kemenpan RB, Bapak Dirjen DJPK maupun DJA atau yang mewakili BKN dari Kemenak. Izin kesempatan yang terhormat ini menyampaikan permintaan maaf Pak Dirjen karena mendampingi Pak Menteri ke Solo sehingga menugaskan kami dari Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah. Sesuai dengan materi RDP hari ini, ya, yang akan kami jawab adalah dari sisi sesuai dengan pertanyaan RDP Panja, ini sama dengan seperti apa tadi yang disampaikan oleh Kemenkeu, bagaimana skema dan kebijakan anggaran pemerintah daerah untuk tenaga kependidikan agar dapat mengikuti seleksi P3K, maupun bagaimana kebijakan anggaran pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan pengangkatan GTK honor menjadi ASN atau GTK P3K. Langsung ke slide ke-7, dalam kerangka dukungan kebijakan penganggaran gaji dan tunjangan GTK di daerah, ini Kemendagri telah menerbitkan berbagai regulasi, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pensiunan APBD 2021 tadi. Selanjutnya menindaklanjuti Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai. Pemerintah dengan perjanjian kerja, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan P3K. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 2021 tentang Pedoman Pensiunan APBD 2022 dan sedang menyusun Permendagri mengenai Pedoman Pensiunan APBD 2023 yang akan menegaskan kembali terkait kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPR, serta khususnya bagaimana dukungan penganggaran P3K di daerah. Kedua, skema pengangkatan GTK menjadi honorer, menjadi ASN, mempedomani peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3. Selanjutnya, langkah-langkah percepatan yang telah dilakukan oleh Kemendagri. Pertama, penegasan kompensasi bagi ASN, PNS, dan P3 dalam Permendagri 27 dan telah melaksanakan sosialisasi kepada daerah, serta melakukan evaluasi terhadap APBD Provinsi dengan menegaskan kembali dan telah tercantum dalam Permendagri 27 2021 antara lain penganggaran untuk gaji pokok tunjangan ASN itu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji, tunjangan ASN serta pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN dengan formasi pegawai tahun 2022. Selanjutnya, belanja yang bersifat mengikat, karena ini dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dalam jumlah yang cukup setiap bulannya. Selanjutnya, penegasan, next slide. Penegasan pemerintah daerah mengalokasikan belanja ASN, PNS, dan P3 ini berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendaganggunan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan telah memperhitungkan alokasi dasar perhitungan DAU. Keempat, penegasan kepada pemerintah daerah sesuai kebijakan formasi P3K yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendaganggunan aparatur negara wajib memenuhi pengangkatan P3 pada tahun 2021 dengan pendanaan atas pengangkatan formasi P3 tersebut sudah diperhitungkan dalam perhitungan DAU tahun 2021 melalui komponen alokasi dasar. Penganggaran atas formasi pengangkatan P3 itu merupakan bagian dari belanja wajib paling sedikit 25% dari alokasi DAU atau alokasi dana transfer umum sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 11 ayat 21 Undang-Undang 9 2020 tentang APBN 2021
sehingga penggunanya tadi secara spesifik atau earmark tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Dalam hal terdapat pendanaan atas pengangkatan formasi P3 yang belum direalisasikan dan atau sisa pendanaan atas pengangkatan formasi P3 pemerintah daerah pada tahun 2021 itu digunakan kembali pada tahun 2022 untuk pendanaan atas pengangkatan formasi P3. Selanjutnya, izin kami menyampaikan tadi yang disampaikan Menko dan Pak Dirjen GTK itu alokasi pagu anggaran. Saya izin menyajikan berapa alokasi belanja yang ada di slide 15. Ini ada alokasi belanja yang kami tarik dari data sistem informasi pemerintahan daerah. Bagaimana kita melihat gambaran alokasi belanja pegawai, khususnya DAU, atau belanja pegawai alokasi P3 dan persentasenya terhadap DAU. Ini sumber dari 520 daerah, kita tarik data dari sistem. Untuk provinsi, kabupaten, kota, itu kalau kita lihat DAU-nya kurang lebih 366,35 triliun. Belanja pegawainya, jadi ini izin belanja pegawai ini digunakan oleh kepala daerah, DPRD, ASN di sini PNS dan P3, itu kurang lebih 402,64 triliun atau 109,90%. Kalau kita lihat alokasi DAU-nya 366,35, kita bandingkan dengan alokasi P3K yang sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah, ini kurang lebih 17,07 triliun, artinya 4,66%. Demikian juga kalau kita lihat provinsi, dari total DAU-nya 53,30 triliun, itu belanja pegawainya kurang lebih 93,45 atau kurang lebih 175,34%. Sedangkan alokasi P3K-nya, persentasenya terhadap DAU, ini dialokasikan 4,02 triliun atau 7,55%. Demikian untuk kabupaten kota, kalau kita lihat DAU-nya dari 309,19 kurang lebih 98,76%, di mana alokasi P3-nya dari total. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dari Kemendagri terkait alokasi anggaran yang sudah ada di APBD tahun 2022, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Dirjen GTK maupun dari DJA, DJPK, Kementerian Keuangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.